Jajang. Kan aku sama Kang Jajang di Bogor nih, Mbak Andin. Biar lebih akrab aja gitu ya. Mungkin bisa dipanggilnya Teh Andin aja ya. Boleh, boleh. Berarti saya juga panggilnya Akang ya. A. Boleh ya. Oke, terima kasih ya Kak Teh Andin udah meluangkan waktunya untuk ngobrol dan sharing bareng followers Teh Andin sendiri dan followers dari Forest Digest. Saya sangat berterima kasih karena Teh Andin sudah meluangkan waktunya di malam-malam seperti ini, apalagi malam Sabtu ya. Mungkin di sini udah ada followers standing yang join. Aku mau sedikit jelasin aja sih. Jadi mungkin pada nanya-nanya ya Forest Digest itu apa. Jadi Forest Digest itu adalah majalah triwulan. Jadi kita tiap 3 bulan sekali itu rilis majalah seperti itu. Tapi kita juga biasanya ada acara-acara seperti live bareng seperti ini. Terus kemudian ada webinar gitu. Nah, di acara sekarang ini adalah episode kedua Mbak Andin. Jadi kemarin baru episode pertama. Nah, yang sekarang itu episode kedua. Nah, bintang tamunya ini Mbak Teh Andin ini. Bintang tamu, jadi kayak ini ya. Ini Teteh sama A-nya kenalan dulu dong. Iya. Sama AA. Ya dulu ya. Oke. Kenalan dulu ya. Nama aku Mafrika Ria, tapi biasa dipanggil Yaya sama teman-teman. Terus ada partner aku. Nama saya Fajar Arif Sampangestu Teh. Tapi teman-teman sering manggilnya Jajang. Jauh memang. Jauh ya. Jadi acara ini kan disebutnya Cermat ya Teh Andin ya. Cermat itu cerita Jumat. Nah, itu diselenggarakan tiap hari Jumat, yang kemarin episode 1-nya di minggu yang lalu. Nah, sekarang episode 2-nya di minggu sekarang. Nah, sekarang ini kita mau diskusiin dan ngobrol-ngobrol sedikit ya, sharing gitu tentang hidup minim sampah, yang sekarang kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Ini saya baru pertama kali ketemu, yang sudah menjalani hidup minim sampah dari 2012 ya, Teh Andin ya? Iya, mulainya ya. Iya gitu. Tapi nanti untuk lebih jelasnya lagi, atau mungkin followers kita semua ini penasaran ya, hidup minim sampah itu kayak gimana sih? Terus Teh Andin itu siapa sih? Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Teh Andin sendiri. Nah, sekarang mungkin dari partner saya nih mau menjelaskan sedikit atau mau ngobrol sedikit. Iya, gini. Kenapa sih sampah menjadi hal-hal yang terus kita bahas belakangan ini? Karena memang menurut data dari KLHK, pada tahun 2020 kemarin, bahwa tahu nggak sebenarnya kita sudah menghasilkan 67,8 juta ton per tahunnya. Banyak banget kan? Makanya kemudian juga ketika kita lihat dari berbagai artikel juga yang telah banyak di media, bahwa tempat pembuangan Bantar Gebang nih pada tahun 2050 ini sudah tidak sanggup lagi untuk menampung sampah-sampah dari Jakarta. Begitu juga mungkin akan sama dengan tempat-tempat penampungan sampah lainnya. Kemudian dari data yang telah dilakukan pada Economy Summit pada tahun 2050 nanti, bahwa akan lebih banyak sampah mikroplastik dibandingkan ikan di lautan. Bayangin, gimana ceritanya, gimana kasusnya, bahwa pada tahun itu harusnya sumber pakan yang akan diandalkan merupakan sumber pakan dari laut. Karena kerusakan lingkungan di daratan sudah semakin luas hingga tidak dapat lagi mengharapkan dari daratan. Jadi makanya cerita yang akan kita bahas pada malam ini sangat menarik banget nih. Gimana dari tingkat yang paling rendah yaitu rumah tangga, Teh Andin dan keluarganya bisa memberi inspirasi kepada semua orang gimana caranya hidup minim sampah gitu. Kira-kira gitu. Jadi saya juga tadi sempat menghitung Teh, berapa banyak sih sampah yang saya dapatkan pada hari ini. Jadi sebelum memulai ini malam ini tadi pagi, saya coba pikir-pikir nih, saya beli apa aja sih hari ini. Ternyata tadi saya beli buah, saya masih pakai plastik. Kemudian saya beli roti, walaupun saya nggak minta kantong plastik, ternyata masih dibungkus plastik. Itu udah 3. Kemudian saya beli soto mie gitu di depan.
itu pasti pakai plastik bungkusnya. Ternyata satu hari ini saya banyak banget menyumbang sampah plastik gitu kan. Oke, untuk tidak berlama-lama lagi, mungkin kita akan langsung saja ke Teh Andin. Gimana sih Teh ceritanya Teh dulu bisa sampai oke, saya akan memutuskan hidup dengan minim sampah. Silakan Teh. Terima kasih ya nih Teh Yaya dan Aang Jajang nih. Aduh, jadi Sama-sama, ini ya Teh. berasa lagi di Sunda nih. Nah, jadi sebenarnya tuh nggak sengaja gitu ya. Bukan yang direncanakan kayak apa namanya, kayaknya saya harus hidup yang apa ramah lingkungan segala macam tuh sama sekali enggak. Jadi di tahun 2012 itu saya lagi hamil, usia kandungan tuh 7 bulan, terus lagi browsing perlengkapan bayi untuk bikin daftar belanja gitu. Jadi kita mau belanja sebenarnya ke ITC gitu. Nah, nggak sengaja ketemu dengan sebuah artikel yang membahas sampah popok sekali pakai gitu. Meski sebenarnya tahu ya, bayi atau anak-anak yang pakai popok itu kotorannya nggak bocor gitu ya. Tapi waktu baca artikel itu tuh bener-bener kayak baru ngeh gitu. Oh ternyata gitu ya, popok itu ada lapisan plastiknya. Itu sebabnya kenapa kotoran bayi itu nggak bocor gitu. Nah berarti kan kalau ada lapisan plastik, berarti kan dia nggak bisa terurai dong gitu. Dan berarti juga mustahil untuk didaur ulang karena kan ada residu dari kotoran bayi itu ya, baik yang buang air kecil atau buang air besarnya gitu. Dan dari artikel tersebut gitu ya, minimal satu bayi dalam satu hari itu menggunakan 4 buah popok. Berarti dalam 1 bulan ada 120 sampah popok yang dihasilkan, dan dalam 1 tahun ada 1.440 sampah popok yang dihasilkan oleh satu bayi dalam satu rumah. Jadi kalau satu rumah dia punya 2-3 bayi atau 2-3 anak yang masih pakai popok kan tinggal dikalikan saja gitu ya. Nah, itu belum termasuk sampah dari kemasan popoknya sendiri, sampah label harga yang menempel di sampah popoknya gitu ya, sampah kantong plastik saat membeli popoknya gitu kan, dan sampah kantong untuk membuang sampah kotornya gitu. Bayangkan gitu kan. Dan di artikel tersebut juga ternyata sampah popok itu tidak hanya membuat menumpuk saja gitu ya, sampah menumpuk saja, tapi juga dia salah satu sampah yang mencemari perairan karena banyak sekali popok yang dibuang begitu saja di sungai gitu, yang akhirnya terjadi pencemaran air gitu ya. Apa namanya, bahkan sempat baca juga bahwa sekarang kayak di Sungai Berantas kan apa namanya itu mempengaruhi gitu ikan-ikan yang di sana gitu kan. Lalu dari situ saya jadi penasaran nih Teh sama AA, kayak sebenarnya gimana sih gitu ya tata kelola sampah di Indonesia gitu kan. Nah dari hasil penelusuran gitu ternyata sampah yang saya buang ke tempat sampah gitu ya itu hanya dipindahkan saja gitu kan, dipindahkan petugas sampah ke tempat pembuangan akhir dan tanpa dikelola gitu. Padahal dulu saya merasa menjadi masyarakat yang peduli lingkungan loh gitu ya, bertanggung jawab karena buang sampahnya di tempat sampah bukan sembarangan gitu kan. Tapi ternyata saya cuma memindahkan masalah aja gitu. Nah dari situ akhirnya saya sama suami tuh berdiskusi gitu kan, ini anaknya aja belum lahir gitu kan, terus apa namanya kok ternyata kayak gini gitu ya. Dan akhirnya kami juga jadi browsing sebenarnya dampak masalah sampah tuh apa sih gitu ya. Dan ternyata waktu itu waduh, kalau misalnya sampah ditumpuk begitu saja gitu ya, berarti kan suatu saat nih TPA, kan saya tinggalnya di Jakarta ya dulu, terus apa namanya, berarti kan Bantar Gebang suatu saat bakal penuh nih gitu kan. Terus kalau Bantar Gebang penuh gimana gitu, berarti depan rumah saya sampahnya nggak diangkut-angkut dong gitu kan. Atau terus jadi mikir, terus gimana ya gitu, jangan-jangan anak saya nanti nggak bisa main di taman atau di lapangan karena taman dan lapangannya udah berubah fungsi menjadi tempat TPA darurat gitu kan. Atau jangan-jangan akan ada TPA darurat di dekat rumah kita gitu. Jadi akhirnya dari situ saya sama suami mulai kayaknya kita harus melakukan sesuatu deh gitu. Kita mulai dari yang paling gampang yang kita bisa, dan yang kita pertama lakukan adalah menggunakan popok kain yang bisa dicuci ulang sejak anak kami lahir. Kayak gitu ceritanya. Jadi tanpa sengaja. Jadi hal yang nggak disengaja ini juga sebenarnya buat saya salah satu hal yang juga membantu. Sebenarnya saya juga punya anak bayi di rumah.
Eh, saya sudah mulai menggunakan popok apa? Sudah sekali Claudie. pakai Claudie Iya. ya. Tapi memang dulu faktor utamanya itu kita malah nggak kepikiran bahwa oh ya sudah karena tadi Tete bilang ya kita sudah buang sampah di tempatnya itu udah berarti kita udah baik gitu kan. Tapi ternyata kesini-sini oh ya benar juga kita selain tadi bisa secara ekonomis saya bisa mengirit gitu kan. Tapi memang Benar. masalahnya saya belum bisa full teh untuk pakai Claudie untuk itu terutama untuk malam hari sih yang jadi eh, selain malam hari saya nggak pakai popok kecuali malam hari gitu sih. Tapi mudah-mudahan nanti insya Allah bisa full lah ya mudah-mudahan. Amin. Amin. Jadi ini ketemu Mudah-mudahan Tete juga nanti zaman saya juga bisa udah. ini ya Teh ya. Mudah-mudahan udah. Amin. Bener-bener. Jadi pertamanya faktor ekonomi tapi ternyata kesini-sini oh ya sedikit-sedikit memang ternyata berpengaruh Betul. juga gitu. Oke. Teh, terus aku nih sempet ya baca di artikel tadi pas aku googling nama Teteh gitu ya, keluar ternyata Teh Andin ini istilahnya terinspirasi lah ya, maksudnya terketuk hatinya karena nonton film Albatros ya. Kalau dari saya sendiri sih belum pernah nonton film Albatros, tapi nanti mungkin bisa saya tonton gitu ya. Dan mungkin teman-teman di sini juga kayak nggak pernah apa sih film Albatros itu, apa mungkin saya yang budet atau gimana. Nah, katanya film Albatros ini bisa membuat Teh Andin dan suami Teh Andin menangis gitu Teh. Kalau boleh tahu nih Teh, kenapa ya? Kalau bisa cerita sedikit gitu. Jadi sebenarnya film Albatros itu salah satu yang membuat apa ya? Yang memperkuat kami untuk terus menjalani apa yang sudah kami jalankan gitu. Karena sebenarnya baru nonton film Albatros itu 2018 atau 2019 gitu ya. Jadi sebenarnya kami sudah menjalani hidup minim sampah gitu. Nah pada saat nonton Albatros gitu ya, salah satu film dokumenter yang membuat kami jadi semakin yakin gitu loh. Kayak wah harus tetap maju, terus pantang mundur. Nah, Albatros itu adalah cerita tentang burung albatros ya, gitu. Jadi dia tinggalnya kan di sekitar laut ya, di pinggir pantai gitu. Nah, itu memang dokumenternya lumayan lama ya, teman-teman gitu. Karena dia memang kita tuh nontonin prosesnya si burung gitu loh. Jadi emang bagaimana burung ibunya nyari makan gitu kan. Nah, terus di situ kenapa sampai nangis? Anak kami tuh saat itu usianya berapa ya? Mungkin sekitar 5 sampai 6 tahun, dia tuh juga nangis gitu ya. Karena di situ burung itu yang ngasih makan, waktu burung masih bayi, yang ngasih makan tuh kan orang tuanya ya gitu. Nah, si orang tuanya ini nyari makan, dia tuh nggak tahu kalau itu serpihan plastik gitu ya. Nah, dia ngambil aja gitu kan di pinggir pantai makanan, terus dia masukin ke mulut bayinya gitu. Jadi yang bikin sedih adalah kita melihat bagaimana si ibu sebenarnya itu mau ngasih makan ke bayinya, tapi yang dimasukin adalah sampah plastik gitu. Dan dari situ kita melihat bagaimana proses burung itu sekarat. Jadi kita ngelihat pelan-pelan, nggak langsung sampai mati gitu ya, bagaimana dia kesakitan luar biasa gitu. Dan itu menyedihkan sekali karena mereka tuh mati gara-gara kita. Kan bisa saja itu sampah yang dikasih ke mulut bayi itu ya, itu kan juga sampah yang dulu saya hasilkan gitu ya, atau sampah yang AA sama Tete juga mungkin hasilkan gitu kan, dimakan sama burung ke sana. Itu maksudnya kadang kita berpikir misalnya kayak sedotan plastik gitu ya, kita pakai cuma 5 menit buang gitu, kita nggak berpikir bahwa setelah dibuang tuh dia akan kemana ya gitu, apakah yang kita buang itu terolah lagi apa enggak gitu. Dan ternyata kenyataannya banyak sekali hanya cuma dari satu jenis plastik yang sama sekali kita tidak anggap penting gitu ya, itu ternyata bisa memakan nyawa binatang lain gitu. Jadi itu sedih banget sih. Jadi teman-teman mungkin perlu menonton ya, karena benar-benar memperlihatkan bagaimana sih gitu jahatnya kita gitu ya. Karena itu sedih banget loh bagaimana si ibu sebenarnya mau ngasih makan ke anaknya gitu ya. Bayangin aja kita ngasih makan ke anak karena anak lapar gitu, tapi tanpa sepengetahuan kita sebenarnya kita membunuh gitu ya, tanda kutip membunuh anak sendiri. Itu sedih banget tuh gitu. Iya, ini Teh ada yang komen nonton filmnya di mana katanya. Sekarang nggak tahu ya, kayaknya di Netflix tuh udah banyak, coba dicari aja gitu. Kalau dulu tuh iya,
banyak ya. Di Netflix atau bisa beli, jadi bisa ke albatros.com-nya, nanti beli license-nya gitu. Setahu saya tuh kalau Albatros tuh dia sebenarnya kita nggak perlu beli tapi kita donasi gitu. Jadi kita donasi nanti sama dia dikasih link gitu. Atau kadang-kadang suka ada komunitas lingkungan yang bikin acara nobar. Nah, salah satu yang suka dinobarin itu adalah Albatros. Gitu. Makasih Tete atas informasinya. Tapi mungkin nanti teman-teman yang di sini bisa ikutan nonton kali ya Albatros. Mungkin di situ juga bisa terketuk, terinspirasi kayak Teh Andi. Tuh. Atau Forest Digest bikin nobar. Mudah-mudahan nanti Teh kita adakan berbagai kegiatan. Ini salah satu juga ini kan program kita yang paling baru ya untuk tiap Jumat malam. Jadi ya memang agak tragis sebenarnya dulu plastik itu digunakan atau dibuat atau diciptakan untuk menghindarkan penggunaan kertas yang berlebihan karena deforestasi. Betul. Tapi ternyata kenyataannya sampai saat ini ternyata memang plastik juga akhirnya membawa bencana yang baru untuk bumi gitu. Jadi memang ketika suatu hal yang tidak digunakan secara bijaksana mungkin ya akhirnya seperti itu ya Teh ya. Seperti sekarang ini padahal memang awalnya penciptaan plastik itu ya digunakan untuk tadi menekan deforestasi untuk mengurangi penggunaan kertas gitu. Karena memang sampai saat ini juga bahan baku kertas masih dari kayu ya seperti pohon itu. Ya. Tapi sebenarnya yang salah bukan plastiknya sih, tapi bagaimana kita menggunakan perilaku kita terhadap si plastik itu ya. Gitu. Betul. Jadi akhirnya ya plastik sebenarnya korban juga gitu kan. Iya betul, benar-benar. Dia kalau bisa ngomong katanya sakitnya tuh di sini gitu ya. Disalahin terus. Jangan salahkan aku gitu ya. Mungkin ya sama mungkin ini Teh yang jadi pertanyaan saya juga gitu. Mungkin kan karena memang sebenarnya yang kenceng dulu tuh untuk hidup daur ulang sampah dan lain-lain itu sebenarnya istri saya gitu kan. Mulai dari membuat kompos dan lain-lain juga sampai memang waktu itu kita coba cari bahan-bahan yang tidak merusak lingkungan seperti itu. Nah juga kan saya tanya juga nih Teh, kira-kira kan kalau kita di Bogor khususnya saya lah untuk mencari kayak toko-toko untuk kebutuhan sehari-hari yang saya biasanya lihat Tete update di Instagram tuh kan kayaknya enak banget tuh Tete. Ada tukang sayur yang dianterin pakai box, kemudian bisa beli kecap nggak pakai botolnya gitu. Itu kira-kira dulu gimana Teh bisa ketemu dengan toko-toko ajaib seperti itu gitu? Iya, jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Iya. Jadi sebenarnya itu ini tuh ada suara bocor dari mana ya Mas? Ada suara bocor nggak sih kalau di AA? Iya ya kayak agak ini. Iya ya. Ada bocor nggak sih? Dikit-dikit. Kayaknya sih enggak ya. Enggak. Karena pakai headset sih ya enggak. Tapi masih kedengeran jelas kan ya? Jelas Teh. Masih. Jadi tuh sebenarnya toko curah gitu ya, toko curah yang atau dibilangnya bulk store yang menjual kayak sembako tanpa kemasan sekali pakai itu sebenarnya baru kan ya. Di Jabodetabek sendiri tuh baru muncul akhir tahun 2018. Nah, di tahun 2014 gitu ya, kami sudah mulai belanja keperluan bahan pangan gitu, keperluan sehari-hari itu sudah menggunakan wadah sendiri gitu. Jadi sebenarnya belanjanya ke supermarket gitu ya. Belanja ke supermarket, belanja ke pasar modern tapi udah bawa wadah nih gitu. Jadi kalau beli kayak lauk gitu, minta langsung ditaruh di kotak yang kita punya di rumah gitu. Jadi kotak kosongnya ditimbang dulu gitu ya. Terus nanti kalau udah diisi ditimbang lagi. Terus beli buah, beli sayur juga nyari sebisa mungkin yang nggak ada jaring styrofoamnya, yang nggak ditaruh di styrofoam, yang nggak diplastikin, terus kita taruh di kantong gitu. Jadi sebenarnya jauh sebelum ada toko curah gitu, kami mencoba mencari opsi lain gitu ya, berpikir dari angle yang berbeda gimana caranya gitu dengan toko yang ada gitu ya, tapi kita tetap yang toko yang konvensional gitu ya, tidak minim sampah tapi belanjanya juga bisa minim sampah gitu. Jadi kalau belanja tuh nggak sesuai dengan kita mau masak apa nih
tapi belanjanya sesuai dengan barang yang bisa dibeli, bahan yang bisa dibeli tanpa kemasan. Nanti mikir menunya belakangan kalau udah sampai rumah gitu. Jadi dibalik gitu gitu. ya? Iya, jadi kalau masuk ke toko gitu ya, supermarket atau pasar modern tuh udah kayak pakai kacamata kuda gitu. Langsung nyari yang nggak pakai kemasan gitu. Apa yang bisa dibeli? Nanti baru dipikir deh mau masak apa gitu. Nah, di tahun 2018 senang banget toko curah pertama di Jabodetabek tuh adanya di Tangsel gitu. Waktu itu kebetulan awalnya ada yang ngasih tahu saya gitu. Waktu itu belum buka gitu ya, jadi kebetulan dia ngasih tahu aja, nih kayaknya mau buka nih gitu. Jadi saya ke sana dan seneng banget karena barang-barang yang tadinya tidak bisa dibeli secara curah ya, seperti minyak goreng kelapa, terus kecap manis, garam, gula, merica, pasta gitu ya, terus sereal gitu, cuka, madu itu bisa mereka jual tanpa kemasan. Jadi sampah kemasan yang tadinya tidak terhindari gitu ya, itu sekarang bisa di-cut banget gitu sejak ada toko curah pertama itu gitu. Itu awalnya kayak gitu. Dan dan sekarang pun gitu ya, kami belanja juga sebenarnya sebelum PPKM darurat ya, tuh kami masih belanja di supermarket, bawa wadah sendiri untuk yang bumbu tadi, bumbu yang yang dikemas kayak tadi memang belinya di toko curah. Tapi sejak PPKM darurat saya tuh nggak berani keluar rumah karena belum vaksin full. Jadi takut. Karena si Delta itu kan ganas pisan ya. Aduh, ngeri banget gitu. Apalagi kayak di grup tuh tiap hari ada berita duka lah, ada berita masuk ICU. Jadi karena saya belum full vaksin, nggak berani keluar rumah. Nah, untungnya ketemu dengan salah satu vendor yang jual bahan pangan organik ya, organik dan lokal dari petani lokal. Dia sistemnya itu tukar guling kemasan, Jadi dia sebenarnya nggak pakai kardus, jadi dia pakai kantong. Kantongnya itu bisa diguna ulang, jadi tulisannya tuh kantong untuk digunakan kembali, jangan dibuang gitu. Nah, semua kemasannya, iya betul. Nah, semua kemasannya itu bisa dikembalikan, Jadi kalau mereka tuh kayak buah, dijualnya tidak dikemas sama sekali, tanpa stiker, tanpa tali rafia gitu ya. Kemudian untuk sayur, biasanya pakai daun pisang, terus diikat sama tali bambu gitu. Nah, untuk produk-produk yang mudah tercecer, misalnya kayak tomat gitu ya, cabai rawit, nah mereka naruhnya itu di kantong kertas gitu. Tapi kantong kertasnya itu tanpa ada lapisan plastik ya, jadi setidaknya bisa didaur ulang lah gitu. Nah, semua kemasan ini bisa dikembalikan ke mereka. Nanti sama mereka dilihat gitu, mana yang masih bisa untuk digunakan untuk pengemasan selanjutnya, mana yang tidak. Kalau tidak bisa, mereka menyerahkan ke mitra waste manager mereka. Jadi tidak ada yang berakhir ke TPA. Nah, sama sebenarnya sama kayak kalau lagi belanja di supermarket dan pasar nih, Jadi saya belanjanya pas lagi di aplikasi, nyari yang nggak ada kemasannya. Jadi memang menghindari produk-produk yang tanpa kemasan. Tapi kayak contohnya misalnya kalau telur, kemasannya pun bisa dikembalikan. Gitu, jadi nanti kemasannya dikembalikan untuk dipakai lagi. Terus misalnya kalau untuk kayak jamur, dia ditaruh kayak di kantong plastik kiloan, itu juga dikembalikan, nanti sama mereka dicuci, dipakai lagi untuk pengemasan selanjutnya gitu. Dan untuk mencegah food waste gitu ya, mereka itu setelah kita transaksi, jadi biasanya saya pesan sebelum jam 3 sore hari ini, setelah itu mereka panen, besok pagi jam 6 udah nyampe di rumah gitu, sehingga pas nyampe ke rumah saya masih segar, jadi nggak ada yang busuk gitu, untuk menghindari food waste juga ya, kan takutnya malah jadi sampah gitu. Untungnya sih kayak gitu. Memang belum ideal ya, karena pasti masih ada menghasilkan kemasan yang mungkin rusak dan nggak bisa digunakan lagi. Tapi untuk dalam keadaan darurat seperti PPKM darurat ini menurut saya sangat membantu sih gitu, karena nggak perlu keluar rumah gitu ya, tapi sampahnya masih bisa diminimalis gitu ya, gitu, diminimalkan gitu sih, Iya teh. Berarti memang kebiasaan yang Teteh sudah bangun dari dulu, misalkan sebelum PPKM ini, berarti ketika keluar rumah sudah bawa tempat makan sendiri dan sudah sebenarnya di masa pandemi ini sangat terbantu sekali ya Teh.
dengan kita yang harus serba higienis di tempat makan gitu ya, dengan kebiasaan yang sudah ada Betul. sebelumnya dari Teteh ya. Benar. Jadi Betul, saya lihat Teteh, oh betul. ya ada kaitannya juga gitu ketika pandemi yang kita harus Betul. biasa bawa apa namanya, biasa bawa tempat makan, kemudian sedotan sendiri. Jadi ya udah karena sudah terbiasa, Betul. jadi ya nggak berpengaruh Betul, betul. banget gitu tuh Betul ya. banget. Sebenarnya saya Hmm. sebelum PPKM darurat gitu ya, itu masih belanja sendiri apa namanya menggunakan wadah gitu ya. Jajan pun Ya. seperti itu gitu. Jadi benar-benar kami menghindari sekali belanja online gitu untuk mencegah Iya. sampah kemasannya gitu. Hmm. Oke, Teh. Teteh tadi kan udah dijelasin tuh masalah pembelian kayak kecap segala macam. Nah, itu kan tentang bahan-bahan rumah tangga gitu ya, Teh ya. Aku mau nanya nih, Teh. Apalagi kan aku cewek gitu ya. Mungkin teman-teman aku lainnya juga kayak gitu. Mereka tuh selalu beli skincare. Kan itu juga kayak ada kemasan plastiknya gitu ya, Teh ya. Terus, sedangkan kita kalau beli skincare itu biasanya itu langsung dibuang, setelah habis dibuang gitu. Nah, sekarang aku pernah baca sedikit itu katanya akan ada refill gitu ya, Teh ya. Namun di sekitar saya itu saya belum menemui gitu. Nah, gimana kalau seperti pasta gigi, terus sabun, sampo itu? Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu kalau aku pernah ngepoin IG-nya Teteh tuh, Teteh bisa refill gitu kan. Nah, makanya aku kepo itu gimana sih caranya. Terus ini juga di komen ada yang nanya, Teh, kalau untuk snack atau jajanan anak gimana ya Mbak cara cari snack yang kemasan dan ramah lingkungan. Iya, jadi kalau untuk kayak cairan pembersih ya, baik cairan pembersih tubuh sama cairan pembersih rumah tangga, di 2018 kami berhenti membeli produk-produk cairan pembersih tersebut dalam kemasan yang dijual di pasaran gitu. Sebelumnya tuh bertahap, Mbak. Jadi Mbak Teh kan jadi lupa. Jadi sebelumnya tuh bertahap sebelum tahun 2018 ya. Jadi sebenarnya kan proses perjalanan kami tuh lama ya, nggak instan gitu loh. Ya. Jadi nggak langsung kayak semalam, oke gitu, mari menghilangkan semua plastik dan ya kan mengubahnya tuh kita sama sekali nggak gitu. Nah untuk cairan pembersih juga sama. Yang pertama kita lakukan adalah kita berhenti membeli saset gitu, karena sampah saset kan termasuk sampah residu ya, nggak bisa di apa-apakan gitu ya. Bank sampah pun juga kadang kan menolaknya gitu. Jadi yang kita hindari adalah kemasan saset, kemasan refill gitu. Jadi beli yang kemasannya botol, setidaknya botolnya masih bisa didaur ulang gitu kan. Lalu setelah itu kita belajar membeli kemasan yang lebih besar, karena kalau kemasannya lebih kecil kan sampahnya lebih banyak gitu kan. Ya. Jadi lebih yang kemasannya besar. Setelah itu kita mulai lagi mencari yang kandungannya juga ramah lingkungan gitu. Karena kan rata-rata cairan pembersih itu mereka masih mengandung apa namanya beberapa kandungan sintetis yang memang tidak bisa terurai kan gitu. Jadi kita mulai cari tuh yang masih dikemas botol tapi setidaknya kandungannya ramah lingkungan gitu. Dari situ akhirnya jadi belajar gitu, kayaknya bisa nggak sih bikin sendiri gitu. Nah akhirnya mulai belajar bikin sendiri. Jadi untuk kayak apa namanya, kalau cairan pembersih rumah tangga itu kami ada yang bikin dari limbah dapur, kemudian ada yang bikin dari buah lerak gitu. Terus kalau untuk yang sampo kami bikin sendiri dari lidah buaya, nanam di rumah gitu kan. Terus tapi masih selang-seling ya, karena tidak selalu bisa panen kan. Kami membeli gitu ya. Diselang-selingin beli sama bikin. Pasta gigi juga gitu. Kami coba-coba trial and error gitu. Pernah coba bikin pakai baking soda, terus bikin pakai lidah buaya, dan juga beli yang memang pasta gigi yang ramah lingkungan. Sabun juga sama, kami bikin dari apa namanya Castile soap sama madu hutan sama virgin coconut oil gitu ya. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada bahannya, kami tuh beli. Tapi kami belinya udah beli sabun, sampo, pasta giginya tuh yang memang tidak hanya tanpa kemasan sekali pakai, tapi kandungannya juga ramah lingkungan gitu. Jadi dia setidaknya tidak mengandung SLS, tidak mengandung paraben, tidak mengandung silikon gitu. Nah, yang tadi
Teteh bilang yang refill, sebenarnya kami tidak pernah membeli sabun sampo refill di aplikasi. Yang pernah kami unggah adalah kami mengenalkan aplikasi tersebut ke teman-teman untuk teman-teman yang baru mau memulai untuk mengurangi sampah kemasan gitu ya. Itu lumayan banget untuk ngekat sampah kemasannya dulu gitu ya, sampah kemasan plastiknya dulu nih gitu. Kami tidak pernah beli di sana. Kenapa? Karena yang mereka jual itu masih produk dengan yang tadi, masih mengandung SLS, paraben gitu ya, silikon. Jadi mereka hanya produk yang sama yang ada di pasaran, tapi kemasannya mereka buka gitu. Nah, karena kami sudah menggunakan yang memang kandungannya juga ramah lingkungan, jadi kami kalau tidak bikin sendiri, beli yang memang sabun samponya tuh apa namanya yang kandungannya memang apa namanya biodegradable kayak gitu sih. Jadi kandungan itu juga harus diperhatikan juga ya. Betul, betul. Jadi apa dari beberapa artikel gitu ya mungkin lebih paham bahwa ternyata pencemaran di perairan itu lebih banyak dari apa namanya limbah rumah tangga gitu, dari sabun, sampo, deterjen, pasta gigi daripada dari apa namanya dari pabrik gitu ya. Itu lebih banyak dari ya tadi sabun-sabun yang kita hasilkan gitu. Iya, itu saya pernah juga punya pengalaman kita coba beli sabun-sabun yang tadi Teteh bilang tanpa silikon, kemudian dengan bahan-bahan apa dibilang nanoplastik ya kalau dibilangnya. Bukan mikro lagi, dia udah nano gitu kan. Nah itu saya pernah pakai teh. Tapi memang karena nggak terbiasa kali ya. Nih kok sampoan nggak ada sabunnya gitu, nggak berbusa gitu kan. Nggak berbusa ya. mungkin hal-hal yang tadi ya benar kata Teteh memang harus bertahap betul-betul kali ya. Memang kita meninggalkan kebiasaan itu ya. Jadi memang sempat beli juga untuk pencuci popok itu yang yang tanpa bahan-bahan kimia tadi. Ya memang ya tidak terlalu wangi juga, kemudian juga kok memang karena kita biasa kan orang Indonesia mungkin nyuci harus berbusa gitu kan. Oh ini nggak ada busanya, nggak bersih nih gitu kan. Mungkin jadi memang tahapannya iya bener-bener ini gitu. Harus pelan-pelan bener kata Teteh tadi gitu kan. Makanya menyambung daripada itu nih Teh. Kesana juga panjang ya Teh ya. Betul, nggak sebentar. Iya. Oh ya mungkin tadi nih Teh yang kelewat pertanyaan dari Teh Elvira tadi nih terkait snack-snack. Mungkin kan buat Yaya atau saya yang seneng jajan atau seneng nyemil-nyemil gitu gimana sih Teh biasanya? Kalau biasa kita ya paling sih kalau saya sih kalau misalkan beli snacknya curah paling saya bawa tadi toples gitu atau gimana, atau mungkin kalau masalahnya kan kita kadang suka beli yang sudah ada kemasan plastiknya gitu Teh. Iya, lebih praktis gitu Teh. Menyiasatinya seperti apa tuh Teh? Jadi untuk snack-snack jajanan gitu. Jadi sejak anak kami MPASI ya, waktu belajar makan gitu, kami memang saya sama suami tuh sudah sepakat gitu bahwa kami tidak akan memberikan makanan, maksudnya semua makanannya mau bikin sendiri gitu. Jadi nggak mau untuk makanan instan gitu. Jadi dari dia bayi itu saya terbiasa masak gitu Mas. Padahal sebenarnya nggak jago masak juga ya gitu. Jadi benar-benar snacknya itu dari anak kami kecil itu ya kayak wortel rebus gitu ya, brokoli kukus, yang kayak gitu buah. Nah kami tuh buah tuh memang selalu ada di rumah karena kita sarapannya juga buah. Jadi pada saat dia lapar ya udah gitu, dia buka kulkas tuh dia bisa ngambil tomat digrogotin gitu aja gitu. Atau wortel, dia tuh bisa makan wortel mentah. Dia lebih suka wortel mentah. Jadi wortel tuh kita potong kecil-kecil selalu ada di kulkas. Kalau dia lapar ya dia snacking aja gitu. Atau sampai dia umur 5 tahun itu saya lumayan masih rajin tuh kayak bikin kue gitu ya, atau bikin apa yang memang bikin sendiri gitu ya, yang bukan kemasan sekali pakai. Kayak misalnya es krim pun saya lebih kayak misalnya buah kita jus aja terus ditaruh di freezer gitu loh, dibentuk-bentuk ya udah dia jadi makan kayak es buah gitu kan gitu. Nah setelah dia usianya sudah 5 tahun, kita memang lebih loose gitu ya. Kalau kita lagi mau beli jajanan, ya kayak tadi sih gitu, kita ke toko curah gitu, itu bawa toples dari rumah gitu ya. Terus nanti minta diisi aja stoplesnya gitu, langsung diisi.
Jadi langsung bawa stoples banyak yang ada di rumah gitu. Sampai rumah nanti udah tinggal dimasukin ke lemari aja atau ditaruh di meja gitu. Atau yang sejak ada toko curah itu yang tadi dia tuh jual kayak ada coklat gitu ya. Ada coklat, ada cookies, ada kayak popcorn gitu kan. Nah, itu biasanya saya ajak anak, terus anak boleh milih gitu. Kamu mau beli yang mana, belinya pakai wadah gitu. Jadi supaya dia tidak menganggap bahwa kok nggak enak banget ya gitu. Teman-teman saya bisa jajan, saya enggak gitu kan. Tapi dia tetap bisa dengan cara yang berbeda gitu. Atau juga saya suka beli paling gampang dan murah nih ya, beli jagung popcorn. Beli jagung popcorn 20.000 itu bisa bikin popcorn bertoples-toples di rumah gitu kan. Jadi dan jagungnya bisa dibeli curah, bisa dibeli kadang-kadang di pasar juga dijual yang secara curah kan, kita tinggal pakai wadah sendiri gitu. Jadi sebenarnya banyak banget alternatif atau opsi lain untuk cemilan di rumah, atau sekedar kayak ubi rebus aja gitu kita taruh sore, ubi kukus gitu, singkong kukus juga bisa untuk cemilan kayak gitu sih. Jadi memang harus juga beradaptasi sama cemilan-cemilannya juga berarti itu ya? Iya, gitu. Tapi mungkin karena anak kami dari kecil tidak terbiasa makan kemasan ya, dia nggak minta sih. Mungkin karena ngelihat ibu bapaknya nggak jajan ya. Jadi bisa jadi. Jadi dia nggak minta gitu. Kadang-kadang ya kitanya aja gitu kalau ke toko kue gitu. Kamu mau apa gitu? Sebenarnya dia nggak minta gitu. Cuman ya udah deh gitu. Yang penting bisa dibeli curah gitu. Tapi ya itu sih karena dia tidak melihat ibu bapaknya makan si snack-snack kemasan, jadi dia nggak kepikiran untuk minta ya. Anaknya pengertian berarti teh. Ini mungkin tadi kita melihat gimana kesungguhan Teteh dari awal sampai saat ini. Gimana sih Teh tantangan yang paling berat yang Teteh temui dalam melakukan gaya hidup minim sampah ini, dan gimana sih Teteh juga caranya menanggulangi ini? Ada hal-hal yang menjadi tantangan terus menurunkan semangat, kan biasanya pasti ada kayak gitu-gitu ya Teh. Gimana tuh Teh? Nah, sebenarnya tantangan paling berat sebelum PPKM darurat ya, karena PPKM darurat ada tantangan baru. Sebelum PPKM darurat itu tantangan paling berat adalah menerima bingkisan dari luar gitu. Bingkisan ini bisa berupa kado ulang tahun, goodie bag, oleh-oleh, bingkisan 7 bulanan, 40 harian, kawinan, 7 harian, ya pokoknya segala macam bingkisan gitu. Kenapa? Karena pada saat kami yang beli sendiri gitu ya, kami belanja atau kami jajan, itu kan kontrolnya ada di saya ya. Ada di saya untuk memilih toko yang memang bisa menjual makanan atau barang yang secara curah gitu ya. Atau kami punya kontrol untuk membeli sesuai kebutuhan atau membawa wadah sendiri sehingga sampah plastiknya atau sampah kemasan sekali pakainya itu bisa dicegah gitu. Nah, pada saat kita menerima bingkisan dari orang, itu kontrolnya kan di mereka, nggak ada di saya gitu ya. Sehingga otomatis kemasan-kemasan itu kan berdatangan gitu ya. Dan karena kita memang hidupnya di masyarakat yang guyup kan nggak mungkin tiba-tiba tidak usah gitu atau makasih kita tolak gitu kan, langsung dimusuhin yang ada saya kan gitu. Jadi yang bisa dilakukan adalah menangani sampah yang dihasilkan dari bingkisan tersebut gitu. Jadi yang pertama, kalau dapat kado gitu ya, gimana caranya buka selotipnya pelan-pelan supaya selotipnya bisa dipakai lagi gitu. Karena kan si selotip termasuk sampah yang nggak bisa diapa-apain gitu ya. Gimana caranya supaya bungkus kadonya tuh nggak robek biar bisa dipakai lagi kayak gitu. Atau misalnya kalau dapatnya nasi kotak gitu ya, ya semuanya dicuci gitu. Jadi misalnya sendok garpu plastiknya dicuci, terus plastik sambal, plastik acar, plastik sayur semuanya dicuci, mikanya dicuci, dipilah, kemudian kita serahkan ke waste manager yang kredibel untuk didaur ulang gitu. Setidaknya nggak berakhir ke tempat sampah kayak gitu sih. Nah, sejak PPKM darurat gitu ya, tantangannya nambah karena ada belanja online yang nggak terhindari kan gitu. Ya, karena levelnya level 4 ya mungkin. Iya, udah karetnya 4 ya.
Ya kan, kalau kita beli gado-gado pedes aja karetnya 3 ya, kalau ini 4 kan, udah lebih tinggi. Jadi kami memang dari 2018 itu berhenti belanja online gitu ya. Bahkan kami sudah tidak pernah beli makanan take away, delivery service pakai ojek online tuh nggak pernah, untuk menghindari si sampah kemasan itu kan gitu. Bener-bener datang langsung ke toko fisik supaya bisa mencegah sampah kemasannya. Nah, PPKM darurat ini emang cukup berat banget buat kami karena tadi ya saya belum vaksinnya belum full, nggak berani keluar, sehingga ada beberapa produk yang mau tidak mau gitu kita kan harus belanja online gitu. Nah, meski memang udah mencari toko gitu ya, toko atau pelaku usaha yang dia aware dengan isu lingkungan gitu ya, yang kemasannya setidaknya bisa dipakai ulang atau kemasannya tuh bisa terurai kayak gitu, tapi tetap pasti ada kemasan yang didapat gitu kan, entah itu kabel tis lah misalnya ya, entah itu ada selotip sedikit gitu, meskipun minimal tapi kan masih ada. Jadi cara menanganinya kayak tadi, membukanya dengan pelan-pelan, hati-hati supaya nggak ada yang jadi sampah kayak gitu sih. Apalagi kalau belanja online biasanya ada bubble wrap ya Teh ya. Iya, nah banyak banget ya. Biasanya kami kalau belanja, tapi memang sejak PPKM darurat kami belanjanya lebih kebutuhan pokok ya, maksudnya makanan bukan yang barang gitu. Itu setiap kita belanja biasanya saya DM dulu Teh, DM atau WhatsApp nomornya, itu kita ngobrol dulu. Jadi misalnya kayak saya atau misalnya kayak saya lagi beli cookies gitu ya, kayak tadi cookies buat anak gitu. Nah, saya DM dulu orangnya gitu, kayak kami sedang mengurangi sampah kemasan gitu ya. Mungkin tidak kalau beli kuenya, tapi dikemasnya tuh minim sampah gitu. Contohnya dulu ada satu cookies yang mau kita beli gitu ya, tapi dia ditaruhnya itu di stoples plastik, terus dikasih stikernya penuh gitu kan. Nah, stiker itu kan sampah residu ya gitu kan. Terus abis itu saya tanya gitu, saya mau beli cookiesnya, tapi bisa nggak beli di stoples yang belum dikasih stiker gitu. Oh, ternyata dia bilang ada Mbak, bisa gitu. Nah, terus tadinya dia di bawah stoplesnya dikasih kertas gitu ya untuk alas si cookies. Terus saya bilang, boleh nggak kalau nggak pakai kertasnya gitu. Soalnya saya lagi ngurangin sampah. Oh boleh, dia bilang gitu kan. Terus saya tanya lagi, dibungkusnya pakai apa, dikirim ke saya gitu kan. Dia bilang pakai plastik. Boleh nggak kalau pakai kardus bekas aja, atau kalau nggak ada pakai kantong plastik tapi bekas, yang penting jangan baru gitu. Nah, itu akhirnya jadi ngobrol gitu. Nah, itu tuh bisa gitu. Atau misalnya mau beli roti gitu, boleh nggak saya beli roti nggak pakai kemasan gitu, jadi pakai sistemnya tuker wadah. Jadi pas diantar ke rumah gitu, nanti Tupperware-nya dia saya bawa masuk ke rumah, terus dipindahin ke piring di rumah kayak gitu. Jadi pakai trik-trik gitu sih belanja online-nya, gimana caranya supaya minim sampah. Jadi emang harus aktif bertanya gitu. Jadi boleh nggak yang kayak gitu. Nanti kalau mereka bilang boleh baru pesan. Kalau enggak biasanya kalau gitu maaf ya nggak jadi. Apalagi kayak aku gini ya Teh ya, anak kos gitu kan ya, kayak kalau udah males keluar gitu kadang suka delivery makanan atau enggak kadang belanja gitu kan di marketplace gitu. Dan itu tuh banyak banget sampah yang dihasilkan, kayak bubble wrap-nya, terus ada stikernya, kadang masih dapat kreseknya, kartunya, segala macam. Jadi bener-bener dibalut dengan sampah yang banyak banget. Dan mungkin teman-teman saya juga kayak masih banyak yang belanja online yang itu menghasilkan banyak sampah banget gitu. Apalagi nah, itu sekarang bisa kan banget ya kayak belanja online. Iya, apalagi ini ya diskon bertebaran di mana-mana ya. Bisa diiniin, jadi di WhatsApp gitu loh, di chat, atau kalau chat penjual gitu ya. Kalau memang kayaknya barangnya nih pecah belah gitu, tanya bisa nggak sih kalau nggak dibungkus pakai bubble wrap, dibungkus pakai karton atau kardus bekas gitu ya. Atau tanya kalau misalnya dia bisa juga, kadang-kadang kalau ada sabut kelapa tuh bisa tuh gitu kan, supaya nggak supaya nggak pecah misalnya kayak gitu. Jadi bisa mencari opsi sih. Terus kalau misalnya harus memesan pakai jasa ekspedisi,
Saya tuh pakai apa namanya, ada satu jasa ekspedisi tuh dia tuh pakai kardus dan sama sekali nggak dikasih stiker lagi, nggak dikasih kantong plastik lagi gitu. Jadi terus biasanya saya udah naruh lagi pas lagi pesan udah kasih notes, tolong jangan dibungkus plastik lagi, kami sedang mengurangi sampah. Terus di kardusnya biasanya saya tulis lagi, tolong jangan dikasih kantong plastik lagi gitu, kami sedang mengurangi sampah plastik. Biasanya kayak Jadi gitu. bener, jadi benar-benar dari kitanya juga harus aware banget ya Teh. Jadi Betul. ya harus benar-benar waspada juga gitu kan kalau memang Benar, lingkungan. benar, Jadi Teh, benar, benar. kalau misalkan nih Teh dari apa? Dari jenis sampah yang paling sulit dihindari sih Teh, apa sih Teh? Kemudian mungkin selain jenis sampah yang sulit dihindari, kemudian dari kan kita tahu nih Teh, dari sekian banyak sampah yang ada yang kita hasilkan itu 65%-nya merupakan adalah sampah organik gitu. Jadi kira-kira gimana juga cara Teteh untuk menyiasati itu gitu? Nah, kalau sampah yang paling sulit dihindari sebenarnya kayak obat-obatan. Kayak misalnya apa namanya, misalnya paracetamol, kan saya belum bisa bikin paracetamol sendiri ya. Jadi mau nggak mau kan kita pasti membeli gitu ya. Atau misalnya kalau perlu apa namanya, misalnya Ponstan, Panadol segala macam, nah itu kan pasti ada kemasannya gitu ya. Dan biasanya kalau obat yang memang diresepkan dari dokter, kadang kita nggak bisa pakai minta nggak pakai plastik kan, karena itu SOP mereka untuk menulis untuk dimakan berapa kali gitu ya, Ya, namanya siapa, dosisnya siapa. Jadi memang sampah obat-obatan kalau kita sakit gitu ya, atau sampah obat-obatan yang memang untuk apa namanya di stok di rumah, misalnya kayu putih, minyak tawon yang saya nggak bikin sendiri, nah itu kan pasti ada sampah kemasannya gitu ya. Atau juga sampah alat tulis gitu ya. Mau nggak mau kan misalnya alat gambar dan segala macam gitu, apa namanya pasti masih ada gitu. Jadi ada beberapa juga yang masih sulit dihindari. Nah, kalau misalnya sampah organik, itu kalau sebelum apa namanya, sebelum pandemi itu kami lebih fokus tuh di kompos gitu ya. Apa namanya, kalau ada sisa tuh kita kompos gitu. Tapi sebenarnya sebelum dikompos, yang pertama kita lakukan tuh adalah membeli sesuai kebutuhan gitu ya. Jadi saya menghitung kan di rumah cuma bertiga ya, saya, suami dan anak gitu. Jadi setiap lagi belanja bahan pangan, kami tuh mengira-ngira sesuai dengan porsi makan bertiga gitu. Kami kan saya kalau belanja tuh seminggu sekali. Jadi seminggu sekali tuh butuhnya berapa sih gitu. Sehingga setiap masak tuh habis, nggak ada yang kesisa gitu. Jadi benar-benar. Terus kita juga ngebiasain dari anak kami kecil, kalau ngambil nasi tuh ngambil sendiri. Jadi suami, saya, anak tuh nggak pernah kita udah taruh di piring gitu ya. Jadi mereka ngambil. Kenapa? Ngambil sesuai kebutuhan gitu. Kamu cukupnya berapa? Kalau kurang nggak apa-apa, bisa nambah. Tapi kalau lebih tuh gimana gitu. Nah biasanya kita juga nanti kalau ada yang nggak habis gitu, ngompos masing-masing ya gitu. Nah mengompos kan apa? Ada usaha yang perlu dilakukan kan. Jadi mereka ya. sebisa mungkin ya ngambil sesuai kebutuhan gitu. Jadi gimana caranya nggak ada makanan sisa. Nah kalau untuk sisa konsumsi yang misalnya dari kulit buah, dari bonggol sayur gitu ya, atau ujung apa kulit bawang gitu, itu kan karena kami memang bikin cairan pembersih dari limbah dapur, itu biasanya kami pakai untuk bikin cairan ekoenzim gitu. Namun apa namanya sejak pandemi nih jadi lebih sering ngulik lagi nih gitu. Jadi jadi bisa dijadiin makanan baru gitu. Contohnya misalnya kulit buah naga tuh bisa jadi teh, bisa jadi tumisan gitu. Kulit nanas tuh bisa dijadikan minuman probiotik gitu ya. Kemudian kulit bawang tuh bisa jadi kaldu, kulit wortel tuh bisa jadi kaldu atau bisa jadi keripik gitu ya. Kulit semangka tuh bisa jadi asinan, bisa jadi tumis, kulit labu juga bisa jadi tumis gitu. Biji labu bahkan juga bisa ditumis. Jadi bener-bener nggak ada sampahnya sama sekali gitu ya. Jadi akhirnya kami pilah sampah di rumahnya nggak cuma sampah non organik tapi sampah organik juga gitu. Jadi setiap habis masak atau habis makan buah, kita punya wadahnya gitu ditaruh di kulkas biar nggak cepet busuk gitu ya. Jadi mana yang bisa jadi cairan pembersih gitu ya. Jadi dikategoriin gitu. Jadi kulit buah naga sama kulit buah naga, biji sama biji gitu ya. Kulit labu gitu. Nanti mana yang mau dijadiin cairan pembersih,
mana yang mau diolah jadi masakan, mana yang mau jadi pupuk gitu. Baru kalau memang ada residu yang nggak bisa diapa-apain, baru kita masukin ke kompos. Jadi sekarang udah sejak tahun lalu ya, kita udah jarang ngompos. Kalau dulu kan tiap hari ngompos. Sekarang kita udah jarang gitu, karena yang dimasukin ke komposnya udah jadi berkurang drastis kayak gitu. Jadi semakin detail gitu ya. Iya, betul. Kalau untuk sisa-sisa kayak makanan ya Teh Andin, tadi aku ngeliat di IG-nya Teh Andin tuh kayak dari kulit buah itu bisa dimasak ulang Teh. Iya. Nah itu aku juga baru tahu bisa kayak gitu. Nah itu mungkin jadi nanggulangin gimana cara ngolah sampah anorganik juga ya Teh. Betul, organik, iya betul. Dan lebih hemat loh. Jadinya kan jadi punya stok bahan pangan gratis. Iya. Dan saya baru tahu di sini ternyata bisa ditulis. Enak loh. IG-nya Teh Andin juga loh bisa kayak gitu kan. Betul. Ada kulit. Iya, kulit bisa. Betul dan lumayan banget ya, maksudnya kayak misalnya kulit wortel gitu, ternyata vitaminnya malah lebih banyak di kulit gitu kan. Jadi banyak sekali yang di kulitnya tuh vitaminnya juga banyak. Jadi nggak cuma asal karena kita supaya untuk mencegah sampah aja ya. Jadi sebenarnya juga ada nutrisinya gitu ya, kita makan gitu. Jadi lumayan banget dan jadi hemat gitu. Dan saya udah nggak pernah belanja cairan pembersih juga kan gitu. Dari limbah dapur udah jadiin cairan pembersih, jadi lumayan hemat banget. Ini juga pengetahuan baru nih buat teman-teman FD juga ya, Forest Digest, bahwa tadi yang dibilang Teh Andi nih semuanya ternyata bisa dimanfaatkan yang selama ini kita buang-buang gitu ya. Terus ya kan? Teteh kan ada anak kecil nih Teh, kan biasanya anak kecil itu ya suka jajan atau enggak suka ya kalau ngeliat temennya gitu ya pengen gitu, atau enggak mereka kadang belum tahu ya Teh, maksudnya anak-anak kecil tuh bagaimana sih hidup minim sampah. Nah Teteh ini memberikan arahan gitu ya untuk anak Teteh itu gimana untuk bisa sampai di titik yang seperti ini. Mungkin di sini juga ada ibu-ibu yang sedang menonton, ibu-ibu muda ya. Terus Teteh kan hidup berdampingan ya Teh ya dengan tetangga. Nah mungkin Teteh mempunyai ilmu yang cukup menarik seperti ini, dan ilmu yang mungkin orang-orang sedikit ya tidak terlalu menengok lah ya Teh ya. Nah gimana Teteh memberikan ilmu gitu ke tetangga sekitar, karena tadi saya lihat juga Teteh kayak tetangga memberikan ini gitu, memberikan kardus, memberikan itu, memberikan sampah. Saya penasaran Teh. Nah, share nggak ke teman-teman? Jadi kalau untuk anak gitu ya, sebenarnya prinsipnya adalah children see, children do gitu. Jadi yang saya sama suami lakukan adalah sebenarnya nggak banyak ngasih arahan, tapi kami melakukan setiap hari secara berulang-ulang gitu. Jadi ya dia melihat anak kami dari kecil, dia melihat bagaimana bapak ibunya hidup sehari-hari gitu ya. Dia udah jadi kebiasaan gitu melihat ibu bapaknya ngompos gitu ya. Kami di rumah kan bagi tugas, jadi nggak cuma saya saja, suami juga ngompos gitu kan. Dia melihat bagaimana bapak ibunya tuh ya bikin cairan pembersih gitu ya, bagaimana kita bikin sabun sendiri gitu kan. Terus dia juga merasakan kan makan yang tadi kan kulit buah naga lah gitu, kulit segala macam gitu kan. Dan dia melihat bagaimana kalau kita keluar rumah kan gitu. Kita kalau beli apa-apa bawa piring sendiri, bawa kita sering banget dine in di restoran tuh ya pakai piring, sendok, garpu dan tumbler kita gitu ya. Bagaimana kalau kita mau beli makanan itu ya beli pakai rantang gitu kan. Dan karena memang kami tidak pakai helper ya, jadi setiap mau pergi kan pasti anak kami dari kecil selalu ikut. Jadi dia pasti mendengar gitu bagaimana ibunya setiap mau belanja kayak permisi mas, kami sedang mengurangi sampah gitu kan ya, apakah boleh jajan gitu dan segala macam. Terus bagaimana cara kami mengirim bingkisan ke orang lain gitu ya. Bagaimana saat kami perlu beli sesuatu gitu ya. Maksudnya dia suka ikut bagaimana kita sebelum pandemi ya belanja barang second gitu ya. Barang-barang dia itu dari sepatu, mainan, baju pun banyak yang second dan dia tahu gitu. Jadi kita ajak ke garage sale, dia beli mainan bekas anak lain gitu ya. Jadi
caranya sih ya dia melihat bagaimana saya dan suami bersikap sehari-hari gitu. Jadi itu terbawa gitu ya. Apa namanya? Yang dia tahu hidup yang normal tuh seperti itu gitu. Jadi dia Iya. apa ya? Dia sudah menjalaninya saja. Tapi memang kami juga memberikan pemahaman apa namanya untuk memperkuat ya gitu. Kayak kenapa sih kita melakukan ini gitu. Apalagi semakin besar dia semakin kritis kan gitu. Apa namanya kenapa kok ada orang tetap makan pakai kantong apa kemasan pakai plastik misalnya. Nah, salah satunya adalah kami mengajak dia nonton kayak tadi salah satunya nonton film Albatros. Kemudian banyak film kartun yang menceritakan tentang kerusakan lingkungan gitu. Contohnya itu ada Wall-E gitu ya, bagaimana saat bumi sudah dipenuhi sampah dan sudah tidak bisa ditinggali dan semua manusia harus hidup di apa namanya di luar angkasa gitu kan. Terus apa namanya kita juga ada apa namanya misalnya Happy Feet gitu ya. Happy Feet kan di situ ada gimana si penguin itu terjerat sama apa namanya kerat plastik gitu ya. Terus apa namanya Happy Feet yang kedua juga bagaimana mereka penguin kekurangan makanan karena ada apa industri fishing yang gila-gilaan gitu kan. Jadi banyak banget film-film kartun juga gitu ya, ada Ponyo juga gitu ya dan segala macam yang lain yang mudah dipahami mereka gitu dampak lingkungannya seperti apa gitu. Sama apa film-film dokumenter yang memang real ya kayak Albatros gitu, ada Blue, ada Ocean gitu. Bagaimana sih sebenarnya sampah itu apa namanya bisa melukai binatang lain seperti itu. Kayak gitu sih. Kalau misalnya tetangga, kalau yang tetangga sebenarnya sama sih gitu ya. Jadi apa namanya dulu banget gitu ya. Jadi dulu banget waktu awal-awal banget 2012 2013 kali ya, kami mulai maksudnya mulai belajar mengurangi sampah gitu, baru tahu tuh ya, baru tahunya ternyata oh masalah sampah tuh besar banget, masalah sampah tuh dampaknya banyak gitu. Nah kami tuh pernah di fase yang agak cukup ngegas nih Teh A gitu ya. Jadi contohnya ke orang tua gitu ya, ke keluarga tuh kayak ih, kok masih pakai sedotan plastik? Emang nggak tahu misalnya gitu ya? Atau misalnya ke sahabat gitu kan? Ih, kalau mesen tuh jangan pakai plastik misalnya gitu. Tapi ternyata gitu ya, mereka bukannya mendengarkan atau malah melakukan, yang ada mereka sebel kan gitu. Yang ada tuh jadi males gitu, malah jadi apatis gitu. Dan kalau di kasus saya dengan keluarga saya gitu ya, contohnya misalnya dengan orang tua, malah sempat hubungannya malah jadi nggak enak gitu ya, karena sering berdebat sekali dengan almarhum ayah saya gitu. Nah akhirnya dari situ saya berpikir kayaknya caranya nggak bisa kayak gini gitu. Kalau misalnya saya cuman dari teriak-teriak gitu ya, yang ada boro-boro mereka mau melakukan gitu, mau menyampaikan bahwa ini aja udah jadi satu masalah kan susah gitu. Jadi akhirnya balik lagi kayak tadi saya ke anak saya, kita mencontohkan aja. Jadi kayak di keluarga, di tetangga, pada saat ada acara kumpul warga, di mana kalau makan-makannya piringnya, garpu, apa mangkoknya, gelasnya semuanya plastik atau styrofoam, kami bawa piring sendiri. Jadi saya suami anak tuh ya bawa apa udah ngambil dari tas, bawa piring, sendok garpu sendiri, tumbler gitu. Ya makan aja gitu. Ya sebagian ada yang ngelirik kayaknya menganggap aneh kan atau kayak sebel gitu ya. Tapi kadang-kadang ada satu dua yang akhirnya datang terus bilang, kenapa sih pakai piring sendiri? Emang piring di sini nggak bersih, misalnya gitu ya. Nah dari situ pada saat dia nanya, baru saya menjawab, oh saya lagi ngurangin sampah plastik gitu. Terus dia nanya lagi, emang kenapa sampah plastik? Soalnya kan sampah plastik sekarang udah banyak banget gitu. Nanti dia tanya lagi, nah karena mereka yang bertanya, masuknya lebih gampang. Iya. Jadi nggak kesan kayak menggurui gitu ya. Lalu setiap kayak bulan puasa atau lebaran, itu saya ngasih bingkisan ke tetangga. Bingkisannya juga bingkisan minim sampah. Jadi saya pernah ngasihnya sabun minyak jelantah gitu. Terus buah lerak untuk dibikin sabun gitu kan. Pernah ngasih lagi sabun cuci piring tapi yang dari gambas gitu. Nah pada saat saya ngasih, kan harus ngasih tahu cara bikinnya kan. Jadi kayak aneh kan, misalnya ini ada
sabun minyak jelantah. Sabun apa? Misalnya gitu kan. Nah, kita jelasin. Kenapa dijadiin sabun? Dari situ akhirnya cerita, iya, soalnya minyak jelantah itu kan termasuk sampah beracun dan berbahaya. Jadi bisa dibikin sabun. Terus cara pakainya gimana? Nah, dari situ tuh jadi lebih masuk gitu. Walaupun nggak semuanya ya, ada yang cuma iya aja gitu ya, tapi ada yang terus nanya sampai akhirnya sekarang sudah hampir setengah tahun lebih ada 6 tetangga yang setiap bulannya ngedrop sampah pilahan non organiknya di rumah gitu. Jadi untuk mempermudah mereka dan supaya mereka tetap semangat, saya menawarkan ya udah di drop aja ke rumah saya. Yang penting mereka pilah sampah dulu gitu. Jadi yang ngurusin yang nyari pelaku daur ulangnya, yang ngurusin pick up-nya itu saya gitu. Yang penting mereka mau pilah sampah aja udah start yang oke banget. Kayak gitu sih. Yang penting udah mau dulu ya Teh. Waduh Teh, Betul. melihat asik banget ya kita ngobrol dari tadi. Nggak tahu ternyata memang sudah jam 8:30. Ya ampun, nggak kerasa ya? Nggak kerasa banget. Tidak terasa banget bahwa dari tadi kita ngobrol ternyata sudah hampir 1 jam berarti. Hampir 1 jam ya. Udah mau 1 jam. Iya. 1 jam lebih. Nggak terasa, malah kita rencanain 40 menit maksimal, ternyata karena kita kasihkan dan banyak ilmu yang kita dapat, jadi ya udah biarin aja gitu kan. Mungkin tapi buat untungnya sekarang sahabat-sahabat, nggak 1 jam terus mati ya. ya, Kalau dulu kan 1 jam mati. ya. Jadi mungkin buat teman-teman FD yang sahabat-sahabat FD rumah yang belum sempat baca juga tentang profil keluarganya Teh Andini di mana nih, kita bisa lihat ini di Forest Digis di edisi 11 ya. Mungkin udah nggak ada yang edisi cetaknya. Itu 2 tahun lalu ya. Iya, mungkin teman-teman nanti bisa kunjungi website kita di forestdigis.com. Di situ ada cerita-cerita tentang keluarga Teh Andini juga yang sudah kita webkan. Jadi teman-teman nanti bisa baca di sana gitu. Jadi karena mohon maaf lagi, terima kasih juga untuk Teh Andini yang sudah meluangkan waktunya malam ini bersama-sama kita di sini untuk berbagi banyak sekali ilmu yang saya dapatkan malam ini gitu kan. Mudah-mudahan saya juga lebih semangat lagi untuk pelan-pelan mengurangi sampah gitu. Kemudian Teh, kira-kira ada pesan dan kesan nggak Teh dari Teteh? Pesan-pesan lah, bukan pesan. Dari Teteh untuk teman-teman atau sahabat-sahabat Forest Digest di rumah yang nontonin Teh. Jadi yang penting tuh yang pertama zero waste itu sebenarnya ada di mindset gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya kayak tadi aduh di dekat rumah saya tuh nggak ada toko curah gitu, atau nggak ada si yang belanja online tapi dia mau tukar guling kemasan gitu. Nah kita gimana caranya untuk mencari melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Kayak tadi yang kita bisa beli, yang kita bisa lakukan tapi tetap minim sampah gitu. Jadi mencoba melihat dari sisi yang berbeda gitu ya. Atau misalnya kayak tadi snack, aduh tapi kan mau belinya snacknya dalam kemasan gitu. Coba cari deh, ada pilihan snack yang tanpa kemasan loh gitu. Contohnya saya dari kecil tiap hari itu sarapannya roti sama orang tua. Dan plastik roti tawar itu kan sulit dihindari ya. Akhirnya di 2018 kami berhenti membeli roti tawar dalam kemasan gitu. Dan ternyata nggak apa-apa gitu. Akhirnya kami jadi mencari opsi lain gitu. Oh ternyata kita bisa loh sarapannya pakai ubi kukus misalnya ya, pakai singkong gitu segala macam. Jadi akhirnya ada opsi-opsi lain yang tadinya nggak kepikiran, itu jadi muncul gitu. Lalu kayak kami sudah berhenti makan mie instan dari 2018 gitu ya, yang kayaknya nggak mungkin banget berhenti makan mie instan gitu, tapi ternyata bisa gitu ya. Dan akhirnya jadi mencari jadi mencari opsi lain yang tadinya nggak kepikiran karena kita fokusnya udah sama si kemasan itu gitu. Jadi zero waste itu ada sejak di pikiran gitu. Jadi belajar untuk mencari sudut pandang yang lain gitu ya. Jadi tidak tergantung sama toolsnya gitu ya, harus zero waste itu juga bukan berarti kita menghilangkan semua barang-barang berbahan plastik di rumah dan menggantikannya dengan barang ramah lingkungan ya, karena yang lebih utama adalah bagaimana kita memakai barang yang ada tapi semaksimal mungkin supaya dia nggak jadi sampah kayak gitu. Dan mulai aja dulu, nggak usah membandingkan dengan orang lain, mulai aja dulu dan coba dengan konsisten kayak gitu sih Teh dan A. Iya, terima kasih Teteh.
Teh, makasih banyak ya Teh ya, udah banyak banget ilmu yang kita Sama-sama. dapat. Awalnya kita jadi tahu gitu ya, dan teman-teman di sini juga banyak teman-teman saya yang mungkin masih di lingkungan yang kecil gitu ya, tinggal sendiri di kosan. Nah, mungkin bisa dimulai dari diri dia sendiri gitu ya, dan menciptakan mindset sendiri gitu. Kan lebih gampang kalau dimulai sendiri gitu. Betul, betul. Oke, Cari dari yang paling mudah. iya, cari dari yang lebih mudah. Dimulai dengan tidak kebanyakan GrabFood ya. Untuk saya. Oke, semoga nanti di kesempatan lainnya, di lain waktu bisa ketemu lagi dengan Teh Andin ya. Ini obrolan yang super seru. Nanti mungkin kalau teman-teman masih kurang gitu ya ngobrol sama Teh Andin, mungkin nanti kalau ada event-event yang menyangkut pautkan Teh Andin mungkin bisa join lagi. Dan nanti mungkin ada teman-teman yang ketinggalan obrolan dari awal sampai akhir, mungkin nanti bisa ngelihat di YouTube-nya ya Kang ya. Di YouTube-nya Forest Digest gitu. Nanti di searching aja, nanti kita bakal tampilin di sana. Dan terima kasih kepada partner saya juga nih, Kang Jajang, super hebat sekali. Terima satu kasih lagi ya. Teh mungkin, ya Teteh, oh, satu iya. lagi mungkin karena Forest Digest ini sedang berulang tahun Teh, yang kelima tahun ini. Nanti tanggal 17 ya. Jadi kami 17 minta Agustus. ucapan. Iya, 17. Iya, Sama kayak Indonesia, jadi ulang tahunnya. di klop-klopin gitu Teh. Jadi saya minta kita minta ucapan dari Teh Andin untuk Forest Digest nih Teh. Khusus dari dari Teteh gitu. Sebelum ditutup. Selamat ulang tahun buat Forest Digest yang kelima. Selamat berusia 5 tahun. Terus memberikan informasi tentang khususnya kerusakan lingkungan ya, dan terus terus mengedukasi gitu ya, terus mengedukasi kami gitu, karena jujur banyak banget info-info tentang kerusakan lingkungan yang tidak mudah didapat gitu ya, atau tidak terpop up ke kita gitu. Jadi semangat terus gitu, terus melaju, terus menebar kebaikan dan terus mengedukasi. Semoga panjang usia kebaikan juga gitu. Amin. Terima kasih Teteh. Mudah-mudahan jangan sahabat-sahabat FDTV dan sahabat Teh Andin juga ya. Jangan lupa nanti kalau ada cermat selanjutnya jangan lupa kita saksikan lagi mungkin tema-tema yang lainnya ya. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa konsisten di sini. Dari saya undur diri atas nama Fajar Aliswan Pangestu dan saya Yaya. Juga Teh Andin. Dan Teh Andin. Terima kasih banyak. Kami berdua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teteh. Dadah. Hatur nuhun dong. Hatur nuhun pisannya. Hatur nuhun sami-sami Teteh.